Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya yang selalu memberikan info-info kesinetronan love story dan series yang semakin seru dan semakin menegangkan untuk kita saksikan. Baiklah sahabat-sahabat Info TV, sebelum lanjut ke pembahasannya, kami doakan kepada kalian semua semoga disehatkan selalu dan dimudahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Yang dimana kali ini si Ken yang sedang berada di toko tersebut bersama si Bunga saat si Ken akan membeli TV buat si Tante Anita. Dan pada akhirnya saat si Bunga ingin membeli mic tersebut sehingga terjadi, si Bunga pun mengetes mic tersebut dan pada akhirnya disinilah terjadi Bunga dan si Ken bernyanyi bareng di sebuah toko umum tersebut. Lalu terjadilah si Bunga saat bernyanyi dengan si Ken yang begitu sangat mesra. Datanglah seseorang yang telah mengenali si Ken itu adalah anaknya Pak Wilantara. Namun wanita ini pun mengetahui bahwa wanita bersama si Ken itu bukanlah menantunya Pak Wilantara. Disinilah kecurigaan si Tante Ijem pun kepada si Ken yang sedang bernyanyi dengan wanita yang tidak dikenal oleh si Tante Ijem. Dan pada akhirnya si Tante Ijem pun merekam dan mengirimkan rekaman tersebut kepada si Tante Emily. Disitulah terjadi rekaman video pun saat si Ken yang sedang mesra bareng dengan si Bunga. Si Tante Emily pun sangat terkejut saat melihat Ken dan si Bunga yang selalu romantis. Di depan umum pun si Ken dan si Bunga berani bermesraan di sebuah toko tersebut sehingga banyak orang pun si Ken dan si Bunga tak pedulikan apa yang akan terjadi kepadanya. Disinilah si Tante Emily pun sangat mengkhawatirkan kepada si Maudy jika si Maudy mengetahui video si Ken yang sedang bernyanyi di toko umum tersebut bersama si Bunga yang sedang mesra. Disinilah akan terjadi si Maudy pun akan terbakar api cemburu. Disinilah si Tante Emily pun akan menyembunyikan video si Ken tersebut kepada si Maudy. Apakah hal ini akan terjadi jika Maudy mengetahui hal ini yang telah terjadi? Si Tante Emily pun sangat bersedih saat mengetahui Ken sepertinya memanas-manasin si Maudy, karena si Maudy sudah tidak pedulikan lagi kepada si Ken. Disinilah kesalahpahaman si Tante Emily kepada si Ken sehingga si Tante Emily pun sangat marah besar kepada si Ken. Di scan selanjutnya saat si Tante Anita mengetahui si Maudy yang akan menceraikan si Ken, namun disinilah terjadi si Tante Anita pun tidak ingin hal itu terjadi karena si Tante Anita tidak akan menghasilkan uang jika Maudy dengan si Ken bercerai. Keuangan si Tante Anita ini hanyalah si Ken bisa memberikan uang tersebut kepada si Tante Anita jika Ken dan Maudy selalu berumah tangga. Disinilah si Tante Anita pun meminta kepada si Maudy untuk berpikir lagi untuk bercerai dengan si Ken, karena si Ken sekarang sudah sukses, tidak seperti dulu yang dulu sengsara. Disinilah si Tante Anita pun menginginkan Maudy dan si Ken tidak bercerai karena hanya ingin duitnya saja. Si Tante Anita pun mengatakan kepada si Maudy bahwa si Tante Anita akan menggugat surat perceraian si Ken dan si Maudy yang telah
ditandatanganin oleh si Maudy tersebut. Si Tante Anita pun akan menggugat untuk menggagalkan surat perceraian si Maudy dengan si Ken yang telah ditandatanganinnya. Disinilah akan terjadi, si Tante Anita pun akan nekat untuk menggagalkan hal ini. Apakah si Tante Anita akan berhasil untuk menggagalkan perceraian Ken dengan si Maudy tersebut? Padahal si Maudy sudah pasrah begitu saja. Si Maudy pun hanya bisa diam saja dan tak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya bisa bersedih. Singkat cerita, saat si Pak Argadana di sebuah perjalanan menuju ke kantor tersebut, disinilah si Pak Argadana pun sangat kebingungan karena mobilnya mogok. Jika Pak Argadana terlambat ke kantornya, maka akan menjadi peristiwa yang buruk terhadap Pak Argadana, yaitu partner kerja Pak Argadana pun akan menggagalkan untuk menjadi partner kerja bersama si Pak Argadana tersebut. Dan pada akhirnya saat si Pak Argadana melamun dan sangat begitu khawatir jika hal itu terjadi, tiba-tiba datanglah si Jidan. Dan pada akhirnya si Jidan pun menolong Pak Argadana dan meminjamkan motor kepada Pak Argadana untuk pergi ke kantor tersebut. Karena si Jidan mengetahui jika Pak Argadana sedang kebingungan mobilnya yang sedang mogok tersebut. Disinilah terjadi, si Pak Argadana pun berpikir bahwa si Jidan yang begitu sangat baik terhadapnya. Dan pada akhirnya si Pak Argadana pun setelah sampai di kantornya tersebut, disinilah bertemu dengan si Tante Emlyn. Dan pada akhirnya si Tante Emlyn pun menanyakan kepada Pak Argadana kenapa Pak Argadana membawa motor tidak membawa mobil. Lalu Pak Argadana pun mengatakan kepada si Tante Emlyn bahwa mobil Pak Argadana sedang mogok tersebut dan mobilnya sedang diperbaiki oleh si Jidan. Disinilah terjadi, si Pak Argadana pun mengatakan kepada si Tante Emlyn bahwa si Jidan lelaki yang begitu sangat baik terhadap Pak Argadana, papahnya si Maudy. Disinilah kebaikan si Jidan yang akan menjadi peristiwa buruk untuk si Ken, karena Pak Argadana akan menjodohkan si Jidan dengan si Maudy. Disinilah si Pak Argadana pun akan segera mengurusi surat perceraian si Ken dan si Maudy yang akan terjadi karena Pak Argadana ingin cepat-cepat Maudy dengan si Ken bercerai. Pak Argadana pun menginginkan si Jidan akan dijodohkan dengan si Maudy. Apakah si Jidan mau menikah dengan si Maudy atau tidak? Kita saksikan saja selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.